Oke guys, pada video kedua dari tugas yaitu menjelaskan fitur atau apapun yang ada di Linux yang diinstal. Oke, kita langsung dari sini. Experience-nya seperti Windows ya. Desktop Jurinos ini sangat simple dan clean, sama persis seperti Windows. Ini membantu kalau kalian menggunakan Windows yang ingin mencoba Linux. Jurinos adalah rekomendasi yang harus kalian coba. Pada bagian bawah ada yang namanya taskbar yang sedikit transparan dan UI-nya mirip dengan Windows. Di bagian kanan ada kalender, dan ada sistem tray. Di sini kita bisa mengatur volume, kecerahan layar, ada koneksi WiFi, Bluetooth, dan status atau persen dari baterai. Ada icon setting, log, dan power. Ada logout, suspend, restart, dan power off. Lalu pada bagian kiri ada yang namanya workspace. Ini yang namanya workspace. Lalu pada di sini ada ikon join, maka akan tampil start menu sistem yang sudah dikategorikan dari berbagai jenis. Ada aksesoris, games, graphics, internet, office, source dan video, sistem tool, dan ada beberapa lagi menu. Ini terlihat seperti Windows 7 kalau kalian familiar. Terus kalau kalian klik kanan pada taskbar akan muncul beberapa pilihan: sistem monitor, file, setting, join appearance, log taskbar, dan setting taskbar. Kita pilih taskbar setting. Pada menu bar style terdapat panel size yang bisa kita atur. Atur ukuran taskbar yang kita inginkan. Kita pilih ke 42 saja. Setelah itu ada panel intelligent. Kalau kita aktifkan, maka taskbarnya akan menjadi floating seperti ini. Menurutku ini bagus ya, sangat fresh desainnya. Kita nonaktifkan. Setelah itu ada open panel theme opacity. Kalau kita centang, maka kita bisa mengatur transparansi dari menu bar atau taskbar di bawah. Kalau kita pilih 100 atau 90, taskbarnya akan berwarna sedikit solid. Kalau kita masukkan angka 20, maka taskbar akan transparan seperti ini. Kita pilih ke angka 75. Setelah itu pada menu bar position kita bisa mengatur panel screen position dari top, atas,
seperti ini, bisa left dan kanan. Kalau saya lebih suka di bagian bawah, dan di bawah ini ada beberapa setting yang bisa kalian setting sesuai kalian inginkan. Terus pada menu behavior terdapat setting beberapa setting seperti ungroup application dan lainnya. Di bagian menu action terdapat click action yang bisa kita custom seperti berikut, dari toggle Windows, toggle single, dan lain-lain. Dan icon scroll kita bisa atur juga. Lalu kita pilih Jorin Experience, logo Jorin di sini. Nah, terdapat beberapa kategori dari aksesoris. Di sini ada Google Maps, ada text editor, Witcher, dan lain-lain. Terus pada bagian games ada Sudoku, iya, dan beberapa game yang jadul ya, tapi tetap asik untuk dimainkan. Pada bagian graphics terdapat GNOME dan untuk mengedit foto. Pada kategori internet sudah terinstall Firefox untuk browsing dengan terhubungnya internet. Pada kategori Office, di sini kita dapat melihat library Office seperti kita buka. Nah, mungkin ini disusun sedemikian rupa menyerupai Microsoft Word, karena mungkin ada beberapa fitur yang nggak lengkap atau yang tidak ada di Microsoft Word. Nah, kalian bisa mengetik di sini di Office Library. Oke. Setelah itu, source video terdapat kodek yang sudah terinstall otomatis untuk merekam atau menampilkan file MP4, file video. Ada beberapa tools dan utility seperti kalkulator dan lain-lain. Nah, di bagian kanan terdapat Jorin Appearances. Nah, kita klik. Nah, pada bagian layout terdapat ada 4 buah layout yang bisa kita ubah dengan cepat. Nah, contohnya kita pilih layout ini. Nah, secara cepat untuk kita akan seperti layout Linux pada umumnya seperti ini. Nah, atau kita pilih yang nomor 1. Ini mirip seperti Windows 7. Dan di bawah ada beberapa layout kalau kalian mengupgrade Jorin ke versi Pro. Nah, kita bisa mengcustom secara cepat. Sebenarnya kita bisa custom sendiri di menu setting seperti itu. Nah, pada menu themes ada beberapa setting seperti background. Kita bisa mengganti background ke menjadi dark mode dengan mengklik bagian yang hitam ini. Secara otomatis backgroundnya menjadi gelap. Atau kita bisa kembalikan lagi ke background seperti semula. Dan juga ada action color. Kita bisa mengganti color menu pada bagian ini, atau
auto color di bagian ini. Atau kalau berwarna merah, nah pada bagian file manager juga akan ikut berubah. Kita pilih ungu, akan ikut berubah, tapi saya lebih suka warna biru. Pada menu interface terdapat beberapa pengaturan seperti title bar di bagian kiri. Mungkin kalian mirip sekali dengan Linux MacBook yang ikonnya terdapat di bagian kiri dan Windows di bagian kanan, dan ada yang namanya jelly mode. Setelah kita aktifkan dan kita gerakkan menu bar, ini akan seperti jelly. Dan di bagian desktop terdapat icon size, atau kita bisa menampilkan shortcut yang sudah kita klik akan tersimpan atau tertampilkan otomatis. Atau kalian juga bisa menghapusnya dengan cara menghapus centangnya. Di bagian fonts kita bisa men-setting fonts yang digunakan di Zorin OS sesuai kita inginkan. Oke. Pada bagian kita akan masuk ke setting. Di setting ada background, setting background. Kita bisa mengganti background. Ada banyak sekali wallpaper yang bisa digunakan seperti ini. Dan kalian juga bisa ada beberapa setting, ada printers, remove media untuk menghapus media tertentu, ada color. Nah, di sini kita bisa mengganti resolusi ke yang tertinggi. Kita lebih suka wallpaper yang bawaan Zorin OS ini, cantik sekali. Oke, sekian, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.